Nah, mulai tertarik di dunia IT, awalnya gimana, Pak? Tertarik Dari SMA udah dunia suka? SMA itu suka karena memang di Oke. SMA kami ada bukan pelajaran ya, sifatnya ekstrakurikuler itu komputer ya. Nah, saya di sana ikut walaupun dulu masih belajarnya itu Word sama Lotus 1, 2, 3 Iya. gitu. Nah, cuma kalau tahu di Word sama Lotus itu udah ada trik-trik apa, nah saya tertarik ke sana gitu, Kak. Oh, misalkan untuk mengurutkan gitu, kemudian apa, di WS gitu ya, Oh, WordStar bukan Word. WordStar, iya betul. WordStar ya, WS sampai WS 7 terus Lotus 1, 2, 3. Nah, jadi nguliknya, jadi bukan ngetiknya yang saya pelajari, bukan Bukan rumus. cuman make gitu ya? Nah, bukan cuma makanya saya Oh. belajar ke instrukturnya, nah termasuk kalau lagi jadi gini, saya tuh kadang-kadang baong, jam kursusnya saya lah, misalkan jam 2 sampai jam 3, jam 1 itu saya udah nongkrong di lab, Kak, gitu. Nongkrong aja nggak ikut ini, atau setelahnya. Nah, suka ngeliatin instrukturnya, dia pakai program yang lain namanya tuh Quick Basic gitu ya, Heeh. bikin program, terus dia nulis-nulis apa, terus diajarin, "Apaan sih?" Gue bilang itu. "Oh programming, ini programming," katanya, "pakai Quick Basic gini gini gini." Oh, "Oh tapi dia tuh boleh." lagi nggak ngajarin, dia lagi ngulik sendiri aja? Ngulik sendiri aja, Ah, karena oke dia oke. mungkin, ada kerjaan atau apa di luar, saya amatin gitu kan, bikin yang bintang-bintang deh, Kak, Heeh heeh. kayak gitulah yang kita biasa standar ngasih ke mahasiswa. Ya di situlah awal ketertarikan saya ke IT, gitu. Iya, berarti memang memang orang IT itu ya menurut saya pada dasarnya satu harus seneng ngulik, Mhm, 2 emang tukang cari masalah, supaya memang nyari solusinya, gitu iya kan? betul, heeh. Nyari masalah untuk dicarikan solusi, Dicarikan bukan nyari solusinya. masalah terus lari. Betul, itu Ya, menurut saya kelebihan orang IT itu di situ, Pak. Ngulik sama ya dia problem solving ya kan, Pak. iya iya iya, Tapi benar kalau nggak pinter cari masalah, ya dia nggak akan bisa problem solving. benar. Nah, berarti abis itu, dari sekolah udah mulai berarti kan nggak ada yang ngajarin programming tuh? Nggak Belajar ada. sendiri? Yang SMA itu hanya ngeliatin aja terus nyobain sendiri udah gitu kan, oh kayak Ah, gini gitu. Dan baru masih apa ya, apa yang ada di contoh saya ikutin, saya ketik ulang, jalanin gitu, heeh terus heeh. dirubah-rubah variabel atau konstantanya. Masih sebatas itu aja sih. Tapi sampai ke bawah pengen kuliah IT mungkin ya Enggak habis dari situ? Enggak? enggak justru, Loh? enggak. Karena dulu IT zamannya saya itu 92, 93 masih masih belum boom Oh aja belum gitu ya. rame ya? Belum Heeh. Nah, kebetulan memang ada satu trigger, kimia saya itu bagus, Kak. oke. Jadi karena kan tadi saya bilang komputernya itu hanya ekstrakurikuler, kemudian belum jadi pelajaran, kalau sekarang kan TIK ya, pelajaran TIK Iya. di SD juga sudah ada, di kurikulum yang sebelumnya, nggak tahu kalau yang sekarang. Nah, kalau saya itu, kimia, bagus, karena masuk NEM saya itu 10, Kak. Oke. Nah, jadi ya masih apa ya, masih textbook banget gitu, tidak melihat apa yang ada di diri, berminatan, tapi yang masih ngelihat kepada hasil hasil studi lah di SMA Heeh itu. heeh. Makanya saya akhirnya ngambil teknik kimia, daftar itu Oh, daftarnya malah teknik kimia. teknik kimia ITB, iya ITB dan pilihan keduanya UGM. Nah, UGM-nya apa? kimia juga, nah Kimia itulah. juga. Nah ini kan orang programmer juga kadang kan harus ngotot gitu ya, harus yakin dengan keyakinannya. Jadi saya bilang saya pengen di teknik kimia. Kemudian teman-teman di pembimbing di SSC, saya dulu bimbel di Sony Sugema College, Al-Fatihah buat Pak Sony Sugema ya, udah nggak ada. Mhm. Itu saya konsultasi langsung dengan almarhum, "San, ITB kamu nih hasil tryout itu plus minus katanya dan tipis-tipis. Jadi sebaiknya kamu pilihan kedua ambil yang range-nya agak jauh lah, passing grade-nya." "Ah, nggak mau, saya pengen ke teknik kimia UGM." Dilihat sama Pak Sony almarhum itu, "Ini tipis juga loh bedanya," katanya. "Jadi bisa dibilang kalau kamu masuk ITB, UGM-nya pasti masuk. Kamu nggak keterima di ITB, hampir bisa dipastikan kamu nggak keterima di UGM." "Ah, nggak mau, pokoknya saya pengennya itu aja." Kekeh kekeh. Gitu. Dan alhasil memang apa, nggak masuk. Saya masuk sebetulnya pilihan ketiga, kan saya ngambil IPC, Kak. Mmm, Jadi IPC itu ada 3 pilihan, pilihan ketiganya IPS dan itu jurusannya saya nggak usah sebut ya. Tapi di Unpad, itu saya kocok, Kak. Jadi saya bikin oh. 10 prodi gitu ya,
ngiseng aja dari pokoknya prodi yang IPS gitu di Unpad. Karena harus ngisi. Ya, karena saya kata mama ambil IPC lah pilihan ketiganya. Ya udah deh, dikocok dan keluar salah satu jurusan dan saya diterima di sana. Tapi nggak Tapi saya nggak ambil, diambil. nggak diambil Iya. karena emang saya bilang, nah di situ saya mulai berpikir realistis. Kata orang udah ambil aja Unpad, enggak lah saya bilang. Saya juga nggak minat kok, lagian itu juga dikocok gitu kan. Jadi Heeh. hanya untuk memenuhi keinginan orang tua aja untuk ngambilnya IPC lah biar ada cadangan katanya. Jadi kayak Heeh. gitu.